Kembali dengan Ben Perkasa Derajat, Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri. Dalam pengalaman saya di luar dunia diplomasi pun, di dalam bidang komunikasi, karena itu bidang saya, selalu titik baliknya itu adalah antara kecepatan dan security. Betul. Bukan hanya security soal penyadapan dan sebagainya, tapi supaya yang bicara itu benar ya. Betul. Kalau prematur kan polisi belum ada, orang bicara. Nah itu bagaimana di-handle? Di satu pihak harus cepat, lain pihak jangan terlalu mendahului gitu. Jadi dilihat dari stage-nya kebutuhan informasi itu Pak Wiwi. Sudah pasti kalau ada suatu terjadi kejadian tertentu, apalagi yang sangat mempengaruhi Indonesia dan perlu respon cepat, kita harus seketika memberitahu informasi itu kepada pimpinan. Misalnya terjadi sesuatu kerusuhan, misalnya yang kemarin di KJRI Jeddah, Arab Saudi. Detik itu juga itu terjadi, kita harus sudah mengirimkan informasi kepada pimpinan bahwa ini terjadi dan butir-butir yang paling penting, poin-poin yang terpenting, kenapa terjadi, apa yang terjadi, fakta-faktanya bagaimana. Mungkin itu sangat singkat dulu yang kita, supaya pimpinan baik mungkin Menteri Luar Negeri maupun even Presiden mengetahui bahwa ini terjadi dan dari versi resmi adalah kejadiannya seperti ini. Jangan sampai pimpinan mengetahui terlebih dahulu dari media yang mungkin ada bias informasi, yang mungkin keakuratannya itu belum tentu benar, belum tentu tepat gitu ya. Jadi itu stage pertama. Tapi kemudian untuk yang selanjutnya ketika diperlukan analisis ya untuk merespon jangka menengah ya, mungkin seminggu atau 3 hari setelah itu kita biasanya membuat suatu paparan yang analitis mengenai itu lebih dalam. Kenapa terjadi dan sebagaimana. Kalau dalam contoh ekstrimnya dalam kasus di negara lain lah, penyerbuan kedutaan Amerika di Benghazi gitu kan, di situ malah bukan hanya diplomatnya, menteri luar negerinya aja seperti keduluan oleh media, presidennya kelabakan. Jadi mudah terbayangkan, apalagi wartawan memang cepat. perganya cepat dan ingin mengadu berita. Pernah ada krisis-krisis tanpa menyebutkan yang mana di dalam soal kecepatan informasi, komunikasi kita? Pernah Pak, sering. Jadi kita harus memantau. Yang di Saudi Arabia? Ya, yang Saudi Arabia. Terutama kalau kita kan prioritasnya sekarang penanganan perlindungan warga negara Indonesia, dan terutama tenaga kerja Indonesia. Jadi yang kita sebut dengan hotspots, seperti Kuala Lumpur, Jeddah, Riyadh, itu sangat rentan itu terhadap suatu kejadian kecil aja bisa meledak, dan ininya di tanah air respon masyarakat di tanah air bisa luar biasa terhadap itu. Jadi itu kita pantau terus. Malah ingin saya kasih ilustrasi Pak Wimar ya. Di Saudi Arabia itu ada satu diplomat Indonesia muda, tugasnya itu di pintu gerbang penjara Pak. Untuk apa tuh? Untuk melihat, dia tuh hanya nongkrong, nggak ke kantor, nggak kemana, ngelihat itu ada nggak orang keluar masuk penjara itu membawa tahanan orang Indonesia. Secara rutin maksudnya Pak? Tiap hari dia ada di sini nongkrong di pos itu hanya untuk itu. Jadi lihat ada nggak kalau ada orang Indonesia masuk ditahan atau dengan ini polisi, dia harus tahu, tanya ini siapa karena itu. Kasusnya banyak ya. Kasusnya bukan banyak sekali, ya. Dan itu di sana tidak mereka biasanya tidak melaporkan, walaupun sebenarnya harus melaporkan. Tapi tidak melaporkan kepada KJRI, ini ada warga negara Indonesia atau ke KBRI. Tapi petugas yang di situ diketahui tugasnya dan diizinkan oleh otoritas. Diizinkan memang. Mereka ngelapor karena nggak keburu aja. Nggak keburu, jadi cepat-cepat. Jangan sampai ini konteksnya adalah jangan sampai nanti wartawan atau koresponden dari wartawan Indonesia itu mengetahui lebih dulu. Ada orang ditahan, ada orang dihukum mati, di situ ada orang ini. Kita tidak tahu gitu. Kita karena jarak kantor dengan penjara, dengan tahanan polisi kita biasanya kena 1 jam 2 jam itu terlambat dari wartawan. Jadi untuk mengatasi hal itu kita taruh juga orang di situ di pos polisi penjara situ. Begitu ada ini apalagi yang mau dihukum mati gitu. Kita bisa tahu langsung, lapor langsung ke. Pak Ben, di Australia pernah ada suara publik pers itu yang mengkritik
pemerintah Australia melakukan megaphone diplomasi. diplomasi. Jadi katanya diplomasi itu harus diam-diam, jangan lewat pers seperti megaphone. Tapi sekarang barangkali kalau terlalu diam-diam, orang juga nggak tahu apa yang Iya, kita diinginkan. Nah, bagaimana mencari modicum yang efektif di situ? Kita menginginkan kerjasama dengan media. Ya, kita perlu juga menyosialisasikan seperti yang disampaikan Pak Wimar, kinerja-kinerja kita, hasil-hasil kita, diplomasi, apa yang sudah kita capai, apa yang belum dicapai. Gitu. Jadi kalau nggak diberitakan juga ya kerja ini segini nggak diberitakan akan negatif juga. Orang juga nanti tanya kerjanya apa, dibayar pakai uang rakyat apa pajak. Padahal kita melakukan banyak hal hanya tidak ada pemberitahuan. Tapi di sisi lain ada juga pemberitahuan yang terlalu, tadi disampaikan juga, terlalu dini atau nggak pas dengan konteks, malah bisa mengganggu bahkan merusak semua konteks hubungan luar negeri. Itu harus hati-hati juga. Kita break dulu untuk masuk ke dalam segmen berikutnya dengan Bapak Ben Perkasa Derajat, Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.